Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Dzal Judi ya Baril Wara ya Dzal Ula ya Dzal Salam min kulli dar. أدعوك بالهدي بكل الأنبياء بالأشفياء وبالملائكة الغرر وبآل كل سيما آل الحباب بصحبهم والتابعين على الأثر وبأهل بدر ثم بالشهداء في أحد كذا بالعارفين وكل بر بالشافعي وأحمد وبمالك أبي حنيفة ذي المعالي من بهر يا رب بالنقباء والنجباء والأبدال والأخيار أرباب الخيار يا ربي بالمعطي الأولى بلغ المنى بالفوز والأقطاب بالغوث الأغر أمنا بما نرجوه من نيل المنى واحفظ وقي واسمع عجل بالظفر يا ربي يا قهار أهل ضدنا واخرج ديار الخائنين ومن غدر يا ربي أيد اسمنا يا ذا العلا وانصره يا رحمن في بحر وبر وبأهل بدر يا إلهي جد لنا بالعفو في دار الممر وفي المطر. Iqra, membaca. Apa yang dibaca? Umpamanya kita membaca langit. Berapa besar langit ini? Kenapa kok tidak bertiang? Sesuatu yang tidak bertiang, kenapa kok tidak runtuh? Nah, di sana kita harus berpikir, kita harus membaca bahwasanya di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah langit sampai ketika kita membaca langit sampai tembus kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu matahari kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari di sebelah timur dan mentenggelamkan di arah barat, dan kita tiap hari yakin seperti itu, besok matahari pasti akan timbul di sebelah timur. Kita nggak ragu sama sekali. Atau bagaimana keyakinan kita ketika kita makan, kita nggak pernah bertanya pada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, ya Rob, kalau nasi ini saya makan, akankah kau keluarkan lagi? Apa pernah kita bertanya seperti itu? Tidak, kita yakin kepada Allah kalau sesuatu yang kita makan itu makanan akan keluar lagi. Padahal apabila makanan itu tidak keluar, itu akan menjadi penyakit. Itu diantara rahmatnya Allah yang diberikan pada kita tiap saat, tiap waktu. Dan Allah tidak pernah capek dan tidak pernah lupa pada kita. Lalu kita lihat bagaimana bintang gemintang di waktu malam. Apa pernah kita bertanya berapa banyak bintang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita membacanya, lalu kita berpikir tentang kekuasaan Allah, berapa banyak bintang-bintang itu. Dan kita berpikir, lalu kita membacanya sampai tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan semua ini. Lalu kita baca rembulan, lalu kita baca tentang malam, kita membaca juga adanya siang. Bagaimana Allah menukar siang menjadi malam, atau malam dirubah oleh Allah menjadi siang. Kita belum pernah berpikir ke sana, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membaca berapa banyak Allah telah menciptakan daripada pohon-pohon. Dari awal kali Allah menciptakan daripada dunia ini sampai detik ini, berapa banyak Allah telah menciptakan pohon, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ketika kita membaca, alangkah dahsyatnya ciptaan Allah, sampai tembus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang diciptakan oleh Allah sampai tembus kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada lautan, menciptakan air. Dari zaman awal kali, air itu kita pakai, kita minum tiap hari, dan air tetap seperti itu. Bagaimana hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengatakan subhanallah, la maha suci Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tembus kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berpikir, membaca lagi, berapa banyak ikan yang ada di dalam lautan. Tiap hari diambil oleh kita, dimakan tiap hari, dan ikannya tetap seperti itu. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ikan yang paling besar sampai ikan yang paling kecil, dari ikan yang harus hidup di atas
permukaan lautan, apabila dia menyelam dalam dalamnya ribuan lautan kedalamannya, maka ikan yang biasa hidup di atas itu akan mati. Tapi ada ikan yang memang hidupnya dalam kedalaman lautan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah menciptakan, dimakan oleh manusia, tapi sampai detik ini ikan tetap ada. Itulah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menciptakan hewan-hewan dari yang besar sampai yang paling kecil. Anggaplah nyamuk. Bagaimana Allah menciptakan nyamuk? Di dalam diri nyamuk itu juga ada urat, ada saraf, ada kemaluannya. Pernah Anda membayangkan kemaluan nyamuk berapa kecilnya? Di dalam kemaluan nyamuk itu juga ada saraf-sarafnya. Ada saraf-sarafnya. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan? Mungkin kalau manusia menciptakan gajah bisa. Tapi kalau disuruh menciptakan nyamuk, lengkap dengan sarafnya, lengkap dengan uratnya, ketika hamil berapa kecil daripada telurnya nyamuk. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah, maka kita akan mengakui la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah alam ini kita baca keseluruhannya, dari tumbuhannya, dari airnya, dari langit, bumi dan semacamnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka diri kita yang suruh dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita suruh dibaca bagaimana Allah menciptakan kulit dengan pembungkusnya, bagaimana Allah menciptakan daging dengan ototnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tulang dengan sumsumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan darah dengan alirannya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan otak kita dengan pola fikirnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata dengan pandangannya, kuping dengan pendengarannya, lisan dengan ucapannya dan rasanya, hati dengan cinta dan kasih sayangnya. Bagaimana Allah menciptakan semua itu? Itulah semua Allah yang menciptakan, sampai tembus kita mengatakan kita semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya begini, kita ini ketika makan, kita membutuhkan vitamin C, vitamin D, atau yang lain-lainnya. Tapi kita nggak pernah berpikir kalau tubuh ini adalah pabrik yang mengolah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Andaikan setiap sesuatu yang kita makan harus kita pilih. Ketika mau makan, bagian vitamin C harus ke sini umpamanya. Kita makan nih, yang bagian vitamin C harus ke sini, vitamin D harus ke sini, vitamin B harus ke sini. Alangkah susahnya kita harus mengatur itu semua. Tapi tidak seperti itu. Ketika kita makan, maka secara langsung dengan kekuasaan Allah, yang vitamin D akan disalurkan kepada tempatnya, yang vitamin C. Di situ letak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengakui la raziqa illallah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpikir demikian dan tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya, maka kita harus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Untuk memperoleh apa dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiap sholat dalam 5 waktu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bawa kami ya Rabb, bimbing kami ya Rabb, tuntun kami ya Rabb, tunjuki kami ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang qaridoi, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh mereka. Kalau dalam tafsir, maka ini dikembalikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Mereka lah yang mendapatkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 golongan inilah yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang bisa terbang yang masuk surga.
bukan orang yang bisa berjalan di atas air yang masuk surga, bukan orang yang ketika dibacok tidak mempan, bukan itu. Tapi yang pertama, golongannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, golongannya para siddiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah. Orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, minas sholihin, orang-orang soleh. Selain daripada ini, maka nanti tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak masuk pada orang soleh, minimal kita mencintai orang soleh. Kalau kita tidak berkumpul dengan orang soleh, minimal kita nggak bisa cinta umpamanya. Apa? Kalau tidak bisa berkumpul dengan orang soleh, minimal kita mencintai orang soleh. Jadi sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur seperti ini, berkumpul seperti ini. Kenapa demikian? Karena di tempat seperti ini, yastaghfirullah, akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kullu mahlukun, setiap makhluk. Artinya tumbuh-tumbuhan makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hitani fil bahri, sampai ikan yang ada di dalam lautan itu pun memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyakan begini, berapa banyak kita beristighfar kepada Allah? Kenapa banyak hamba istighfar sehari? 100, 200, 1000, 2000, 10.000? Sekarang makanya jaminan orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengangkat diri kita sekilo naktik, kilo cekena, belum kita bangun dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, seluruh makhluknya Allah memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Yang ketiga, ikan yang ada di dalam lautan pun memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu, jaminannya adalah husnul khotimah. Matinya mati syahid. Sebelum saya tutup, saya akan bercerita tentang salah satu hafar, ya, penggali kubur yang ada di Damaskus sana. Di Damaskus sana itu ada kuburan bernama Dahda. Di sana dikuburkan daripada aulia wasyuhada, ya, dan juga para ulama, orang-orang soleh, wali-walinya Allah dikuburkan di sana. Orang yang di Damaskus pasti kenal yang namanya kuburan Dahda. Mungkin kalau di sini Pondok Ranggon lah. Ya, saya mengatakan Pondok Ranggon. Nah, satu saat datang seorang perempuan mendatangi daripada si hafar penggali kubur ini. Lalu kata si hafar, tolong galikan satu kuburan untukku. Tidak berapa lama ja'a rasulun wala akthar ma'al jenazah. Jadi datang pada saat itu jenazah dengan laki-laki yang tidak terlalu banyak. Artinya menandakan ini bukanlah orang hebat, bukan ulama atau siapapun. Ketika jenazah itu diletakkan di samping kuburan, lalu diserahkan kepada si penggali kubur untuk diletakkan di dalam kuburan, idza wata'a fil qabri, ketika diletakkan di dalam kuburan, fatahallahu, pertama Allah membuka kuburuhu atas kuburannya, wa ja'alnahu rawdah min riyadil jannah, lalu merubah kuburan itu menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'a malakani wa hamalahu wa dhahabana, lalu datang dua malaikat mengambil itu jenazah dan membawa pergi. Sehingga si hafar ini kaget atas kejadian itu, pingsan. Setelah pingsan dibangunkan, ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu pingsan? Lalu diceritakan kada seperti ini. Yang temannya apa? Mungkin kamu terlalu capek, kamu berhalusinasi. Tapi tetap jadi pikiran daripada si hafar ini. Wa ba'da suhur, setelah berapa bulan berikutnya, datang lagi ibu ini mengatakan, Pak, tolong menggalikan satu kuburan lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Datang lagi sebagaimana semula, jenazah dengan iring-iringan laki-laki yang tidak terlalu banyak, lalu diletakkan di samping kuburan, diserahkan lagi kepada si penggali kubur. Ketika diletakkan lagi di dalam kubur,
maka Allah Subhanahu wa taala merubah kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga datang malaikat 2 orang mengambil itu jenazah lalu membawanya. Tapi si Ja'far ini tidak bisa untuk yang kedua kalinya. Selesai dikejarlah itu perempuan. Ya imra'at, man ji'ti, min aini ji'ti. Anda ini siapa dan datang dari mana? Ayah kata si perempuan, saya ditimpa musibah. Saya ditimpa musibah. Siapa yang wafat ini? Dia adalah anakku. Kenapa memangnya? Lalu diceritakan, ketika pertama kali dulu anakmu dikuburkan, ketika aku letakkan dalam kuburan, tiba-tiba kuburan terbuka, berubah menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh si Hafar penggali kubur ini, apa amalannya sehingga Allah memuliakan demikian? Lalu kata si ibu, yang pertama dulu itu anakku. Dia itu talabah, dia adalah seorang santri, dan dia wafat dalam keadaan mondok atau dalam keadaan belajar mengaji. Mungkin karena dia seorang santri, ketika wafat maka kuburannya hadiahnya dari Allah, kuburannya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata si Hafar, kalau demikian ini yang kedua berarti juga seorang pelajar, seorang santri. Tidak, yang kedua ini kakaknya, dia tiap hari mencari kayu bakar ke hutan, hasil kayunya dijual ke pasar. Maka setelah dapat daripada itu kayu sudah laku, maka hasilnya sebagian buat nafkah adiknya di pondok pesantren, sebagian untuk menafkahi kami. Mungkin lantaran dia menafkahi anak yang ada di pondok, adiknya yang di pondok pesantren, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kuburannya jadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntung kita walaupun keluar dari pondok pesantren, kita tetap santri, tetap sama-sama belajar. Maka jaminan pertama dari Allah bagi orang yang mau menuntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuburan kita fa insyaallah akan dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah. Atau ketika anak kita ada di pondok pesantren dan kita yang mencari nafkah untuk dia, maka apabila kita wafat, maka janjinya Allah, kuburan kita insyaallah pun akan dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si Hafar ini mulai detik itu dia berhenti menjadi penggali kubur. Dia datang ke Masjid Al-Huda di Damaskus yang ditempati oleh Syekh Al-Burhani, kakek daripada Syekh Hisam Al-Burhani. Dia menyatakan, saya ingin belajar ilmu. Ditanya, kam umur, berapa umurmu sekarang? Maka dijelaskan oleh Hamsin atau Hamsa atau Arba'in atau 45. Ditertawakan oleh Syekh Burhani pada saat itu. Kamu dari dulu kemana? Kenapa baru sekarang mau belajar ketika umurmu sudah 50 tahun? Maka diceritakan kada. Pengalaman saya seperti ini. Akhirnya Syekh Abdul Razak Al-Hafad, maka mulai detik itu dia menghafalkan, belajar kitab dari kayak Jurmiyah, Iqlal, Tajwid dan lain-lainnya sampai menjadi a'immatil kabair min Damaskus, sampai dia menjadi ulama besar di Damaskus lantaran beliau belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keturunannya sampai detik ini mungkin udah keturunan keempat, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Sekarang punya pondok pesantren sampai detik ini. Itu kakeknya tadinya penggali kubur, belajar ilmu ketika umur 50 tahun. Maka orang yang belajar ilmunya Allah ketika sampai kapanpun minal mahdi ilal lahdi, maka pertama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta keturunannya sampai keturunan kita. Jadi mudah-mudahan asbab daripada pengajian ini al-ittihad, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tetap menjadi santri seumur hidup kita. Amin. Sampai anak keturunan kita. Amin. Tetap gelarnya adalah santri. Itu yang dikatakan oleh Syekh Mahruz Ali di Ruboyo Kediri ketika dia mau dikasih gelar doktor, beliau menolaknya. Saya cuma minta gelarku adalah santri,
karena santri tetap akan mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarokah. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.